Di video kali ini, kamu akan belajar gimana caranya bikin table of content atau daftar isi di Adobe InDesign. Dan itu sangat gampang banget. Selain itu juga, kamu akan belajar gimana caranya untuk mengkostumisasi atau mengedit-edit table of content kamu sehingga sesuai dengan apa yang kamu butuhkan. Tanpa perlu berlama-lama, langsung aja kita ke tutorialnya. Oke, bisa teman-teman lihat di dokumen Adobe InDesign gue punya beberapa teks yang sudah gue isi sebelumnya. Di sini gue punya sebuah paragraph styles yaitu heading 1 dan juga heading 2. Heading 1 yang berwarna hijau, kemudian heading 2 itu yang berwarna merah seperti ini. Nah, ini tuh untuk buat table of content atau daftar isi di Adobe InDesign, konsepnya itu sama dengan kalau teman-teman buat daftar isi di Microsoft Word. Jadi teman-teman itu perlu membuat yang namanya paragraph styles ya. Nah, untuk membuat table of content atau daftar isinya, teman-teman buat dulu text box seperti ini dan kita buat text boxnya di sini. Ini nanti akan jadi tempat si table of content kita atau daftar isi kita. Lalu teman-teman ke bagian layout dan pilih aja yang table of content. Nah, di bagian sini teman-teman itu memilih bagian mana aja atau paragraph styles mana aja yang akan masuk ke dalam table of content. Seperti yang kita tahu, nggak semua paragraph styles itu akan masuk di daftar isi ya. Di sini gue ingin memasukkan si heading 1 dan juga heading 2. Kita masukkan si heading 1, kita klik add dan kita masukkan si heading 2 dan ini kita add juga. Nah, selanjutnya si daftar isi ini itu tuh membutuhkan paragraph styles yang berbeda dengan paragraph style si heading-headingnya ini gitu ya. Karena apa? Karena kalau enggak, ini kita biarin aja dengan same style, terus kemudian kita klik OK dan kita klik di mana table of content itu akan muncul. Maka bisa teman-teman lihat di sini si style dari teksnya itu menyesuaikan dengan paragraph style si heading-headingnya yang sebelumnya. Maka dari itu kita butuh paragraph styles baru untuk table of content atau daftar isi kita. Di sini untuk mempermudah gue akan buat folder baru, kemudian kita tulis aja di sini TOC. Kemudian kita buat teks baru di sini misalnya adalah heading 1 biar gampang kita nyarinya. Kemudian filenya misalnya ini adalah railway, ukurannya mungkin 15 atau 16. Kemudian kita cek dulu elemennya left, oke. Kita klik OK dan ini kita duplicate buat yang kedua. Kemudian mungkin ukurannya enggak 16 tapi 12 aja. Ketika selesai kita klik OK. Kita coba aplikasikan dulu secara barbar di sini bisa kita biar kelihatan aja dan mempermudah kita. Oke, sepertinya yang satu ini perlu bold ya. Nah, setelah sudah, kita akan mengaplikasikan si paragraph table of content kita ini ke table of content kita. Caranya kita ke bagian layout, kemudian pilih table of content, dan di bagian sini ya, kita pilih sesuai dengan paragraph styles yang kita buat sebelumnya. Misalnya di heading 2, kita akan apply styles yaitu heading 2 TOC, dan yang pertama yaitu adalah heading 1 TOC. Dan kita klik OK. Tada, jadilah ini dia paragraph atau table of content kita. Nah, teman-teman di sini bisa langsung sesuaikan aja kalau ada yang kurang oke, misalnya di sini ya, ini terlalu rapat, itu bisa disesuaikan seperti ini. Dan juga shout out buat teman-teman member yang sudah mendukung Keylearn pada video kali ini. Ini dia. Nah, kemudian kan di sini si nomor-nomornya itu kan ada di bagian kiri ya. Gimana caranya kita bisa membuat si nomor-nomornya ini sehingga ada di bagian kanan? Itu opsinya ada di table of content-nya. Jadi teman-teman ke layout, ke table of content. Lalu teman-teman klik yang bagian ini, more option untuk memperbesar si opsi-opsinya ini. Nah, misalnya di bagian yang pertama, header yang pertama ini, kita pengen dia nomornya ke kanan. Teman-teman langsung aja ke bagian ini, between entry and number, ini kita hapus. Kemudian klik tanda panah ini dan teman-teman pilih yang right indent tab ya. Nah, seperti ini. Ini nggak langsung kelihatan, akan kelihatan ketika kita klik OK. Dan yang satu lagi, kita ingin misalnya di heading yang kedua itu kita nggak pengen ada nomornya seperti ini. Caranya teman-teman tinggal ke bagian page number, kita ganti yang after entry ini menjadi no page number. Ketika sudah selesai kita klik OK dan tada, nih bisa dilihat ya, si nomor-nomornya langsung mojok ke bagian kanan. Mau teman-teman perbesar, kecilin si tabelnya juga, maka
dia tetap akan ada di pojok bagian kanan. Nah, pertanyaan selanjutnya, kan biasanya kalau di daftar isi kan suka ada titik-titiknya gitu Bang. Itu gimana cara nambahin di daftar isi ini? Caranya gampang, teman-teman tinggal ke paragraph styles yang teman-teman inginkan ada titik-titiknya. Contohnya di sini adalah heading 1, ini kita klik 2 kali. Kemudian teman-teman tinggal ke bagian tabs dan pilih di bagian leadernya, masukin aja titik. Arahkan kursor teman-teman ke bagian sini dan klik sembarang aja di mana. Misalnya di sini dan salah, ini ada titik. Oke, kita klik sembarang di sini udah dan kita klik oke. Tada, langsung ada titik-titiknya. Mau itu diperpanjang atau diperpendek juga titik-titiknya akan mengikuti dari lebar kotaknya ini atau text frame-nya ini. Nah, lalu mungkin ada pertanyaan lainnya. Gimana kalau misalnya kita ngubah si nama header kita? Misalnya di sini kita ingin jadi namanya nggak pakai mukodimah, langsung pendahuluan dari segala semuanya. Apakah ini akan terubah? Enggak, secara default dia nggak akan terubah secara otomatis. Teman-teman perlu nge-update-nya secara manual ke bagian layout, lalu teman-teman pilih yang update table of content. Nah, langsung di sini dia akan berubah dengan sendirinya. Begitu juga kalau teman-teman misalnya ada bab baru atau kemudian pindah halaman dan lain sebagainya, itu teman-teman tinggal ke bagian layout, update table of content, dan langsung si daftar isi teman-teman akan berubah secara otomatis. Jadi itu dia gimana caranya membuat daftar isi atau bahasa Inggrisnya adalah table of content di Adobe InDesign. Kamu bisa explore sendiri option-option yang ada di bagian table of content sehingga daftar isi kamu sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Kalau masih ada pertanyaan langsung tulis aja di kolom komentar. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Saya Kemal dari Killer dan sampai jumpa di tutorial Adobe InDesign selanjutnya. Dadah! Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Gue mau ngasih tahu bahwa Killer membuka fitur membership untuk teman-teman yang ingin mendukung lebih Killer dengan menjadi member. Saat ini ada 2 penawaran, yaitu pembelajar Rp10.000 dan pengen pro Rp50.000. Dan ini adalah langkah awal untuk membership Killer. Dengan menjadi member, teman-teman dapat mengakses atau menonton duluan video-video Killer yang akan tayang untuk umum. Dan tentunya akan ada benefit-benefit lainnya. Kalau kalian tertarik, kalian bisa klik tombol join atau bergabung di sebelah tombol subscribe. Terima kasih.